Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla wa azilla aw zalla wa adhlima aw dhlama أو أجهل يجهل علي وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ikhwat ad-din hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus-menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmatnya adalah selalu bersyukur, minimal wujud syukur di setiap helaan nafas, tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Tema kali ini terkait dengan persiapan kita menuju tempat tinggal yang sesungguhnya. Bagi kita, dunia ini bukan tempat tinggal yang akhir. Ada tempat tinggal yang akhir, maka disebut hari akhir. Itu nanti menjadi tempat tinggal yang abadi bagi kita. Karena menjadi tempat yang abadi bagi kita, maka itu adalah hakikat ad-dar yang sesungguhnya. Itu adalah hakikat tempat tinggal bagi manusia yang sesungguhnya. Mestinya yang harus direbut tempat tinggal yang sesungguhnya itu, yaitu ya yang di akhirat itu. Mestinya yang harus kita kejar sampai bercapek-capek, berlelah-lelah, itu justru adalah darul akhirah, yaitu tempat tinggal yang terakhir, abadi gitu. Bukan tempat tinggal yang sekarang ini sementara. Justru masyarakat, sebagian kita itu mengejar-ngejar sampai berlelah-lelah, sampai bercapek-capek, yaitu darud dunya, tempat tinggal di dunia ini yang hakikatnya adalah sementara. Sedangkan yang abadi itu tidak dikejar-kejar dengan sungguh-sungguh. Nah, antara kehidupan di dunia ini dan kemudian kehidupan di akhirat, antara ad-dunya dan akhirat, ini ada satu fase kehidupan. Nah, fase kehidupan itulah yang disebut dengan alam barzakh. Nah, alam barzakh dalam bahasa orang awam atau dalam bahasa masyarakat umum itu adalah alam kubur. Alam kubur. Nah, kita ingin berbicara tentang alam kubur itu. Lebih spesifik lagi, kita berbicara tentang siksa atau kehidupan di alam kubur yang terkait dengan siksa alam kubur. Dan kita manusia kalau sudah tahu panasnya api di dunia, itu membuat kita mestinya takut dengan panasnya api nanti di akhirat, kan begitu, di neraka. Sesungguhnya gambaran api neraka yang begitu panas
itu sudah ada pada kehidupan kita di dunia. Jadi kalau kita kena api yang begitu panas, sudah kaget luar biasa kan begitu kan, kaget luar biasa. Maka gambaran ayat-ayat Allah tentang panasnya neraka itu sebenarnya sudah digambarkan di dunia itu. Jadi kalau panasnya di dunia itu buat kita kaget, buat kita ngeles, buat kita menarik diri, maka sesungguhnya panasnya di akhir itu lebih dari itu, saudara. Nah, ada panas yang lain selain panas di neraka itu, yaitu sebelum akhirat. Nah, inilah yang ingin kita bahas, alam kubur yang di dalamnya ada siksa alam kubur. Mohon maaf, saudaraku ikhwata dina fizakumullah, saya nanti akan menghindar perdebatan terhadap kelompok-kelompok, terhadap orang sebagian masyarakat yang tidak percaya dengan kehidupan siksa di alam kubur. Nah, saya tidak percaya itu. Nanti akan saya coba langsung masuk aja untuk memotivasi kita supaya kita bisa prepare untuk bisa siap-siap menghadapi kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat, dengan kita memahami tema hari ini yang ingin saya sampaikan, yaitu sertifikat anti siksa kubur. Sertifikat anti siksa kubur. Jadi kita bisa mendapatkan sertifikat ini saat sekarang ini, saudaraku, ibu-ibu, bapak-bapak, supaya kita tidak disiksa nanti di alam kubur, supaya kita bisa nunjukin kepada malaikat, ini loh, saya sudah ada sertifikatnya. Jadi malaikat gak akan berani ngapa-ngapain kita. Malaikat yang ngurusin alam kubur, yang biasa nyiksa manusia di alam kubur, itu gak akan berani ngapa-ngapain kalau ditunjukkan kepada mereka, yaitu sertifikat itu. Nah, itu temanya, saudaraku akhwat dina fizakumullah. Mari kita ingin mencoba bahas, mungkin ini 2 kali pertemuan ya, kita ingin mencoba membahas, saudaraku akhwat dina fizakumullah, dari mulai sebuah pertanyaan, apa itu alam kubur? Kan begitu. Apa itu alam kubur? Tadi dalam mukadimah yang saya ungkap di awal-awal, saya sebenarnya sudah memberikan sebuah gambaran tentang alam kubur. Jadi alam kubur itu yang kita sebut dengan istilah alam barzakh. Barzakh itu dinding. Barzakh itu dinding. Yang menurut para ulama, di kalangan ulama-ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, itu memberikan penjelasan yang dimaksud dengan alam kubur atau alam barzakh itu adalah al-hajisu bainal mauti wal ba'thi au bainad dunya wal akhirah min waqtil mauti ilal ba'thi. Kata para ulama rahimahumullah, beliau menyatakan yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur itu adalah al-hajizu. Al-hajizu yaitu alam yang memisahkan bainal maut wal ba'si, alam yang memisahkan antara kematian dengan kebangkitan. Jadi ada kematian, terus ada kebangkitan. Nah, antara kematian dan kebangkitan itu yang disebut dengan alam kubur. Au bainad dunya wal akhirah min waqtil mauti ila al-ba'thi. Atau alam kubur itu atau alam barzakh itu adalah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat, dari mulai kapan? Dari mulai waktu kematian sampai dengan hari kebangkitan. Jadi alam barzakh ringkasnya adalah satu episode dari perjalanan manusia menuju alam terakhir nanti, yang biasa kita sebut dengan alam akhir atau alam akhirat. Jadi satu episode setelah kematian seseorang, setelah kematian manusia, sampai dengan nanti kebangkitan menuju hari akhirat, gitu kan? Atau kebangkitan yaitu adalah hari akhir, akhirat. Itulah disebut dengan alam barzakh. Waktunya sampai kapan? Yaitu dari mulai matinya seseorang sampai kebangkitan seseorang. Jadi lama kalau yang matinya di zaman Nabi Adam. Jadi dari mulai wafatnya seseorang itu di zaman Nabi Adam sampai sekarang
bukan sampai sekarang, sampai nanti dibangkitkan kembali, itu disebut dengan alam barzakh dan waktunya lama gitu kan. Nah, karena waktunya lama itu, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ada pertanyaan, adakah kehidupan di situ? Lebih sederhana lagi, saya sering mengungkapkan, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, alam barzakh itu adalah seperti ruang tunggu tapi ada kacanya gitu. Ruang tunggu yang dibatasi dinding kaca. Maaf. Jadi bisa bayangin ya, ruang tunggu yang dibatasi dinding kaca. Jadi mengelilingi kita ruang tunggu. Terus di balik kaca itu, dinding kaca itu ada siapa? Ada kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain siapa? Kehidupan yang lain itu adalah kehidupan di dunia. Jadi orang yang berada di dalam bilik kaca itu bisa melihat. Jadi misalnya kerabat kita sudah meninggal dunia nih, itu bisa melihat kita yang masih hidup, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain. Dialognya itu bisa dimengerti oleh alam yang ada di kaca itu, tetapi ketika disautin atau ketika terjadi komunikasi itu tidak bisa didengar satu sama lain. Bisa dilihat saja tapi tidak bisa didengar. Kalau toh bisa mendengar, itu ketika menyautin, kita yang hidup tidak bisa mendengar. Sedangkan yang ada dalam kaca itu, yang sudah meninggal, yang ada dalam barzakh itu kaca ya, nah, itu bisa mendengar. Makanya kenapa kita disunahkan, ibu-ibu, ketika kita masuk ke kuburan itu kita mengucapkan apa? Assalamualaikum. Jadi sesungguhnya alam kubur, alam barzakh ya, alam barzakh itu bukan kuburan ya. Alam barzakh itu bukan kuburan. Kalau kuburan itu tempat jasad kita, hanya tempat jasad saja itu, yang ada di kuburan tempat jasad saja. Tapi kita sesungguhnya sudah berada di alam barzakh itu, saudara. Ini ikhwataddin hafizakumullah, sedikit terkait dengan definisi alam barzakh. Kenapa saya katakan alam barzakh atau alam kubur tidak disebut dengan kuburan? Karena bisa jadi ada orang yang meninggal dunia tidak dikubur, tapi ditelan habis oleh binatang. Nah, dia kan mati juga dia. Ada manusia yang ditelan habis oleh binatang. Ada manusia yang kebakar dan hangus sehingga akhirnya dia tidak berada di dalam tanah itu kan misalnya. Maka itu kan bukan di kuburan. Dan itu, saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu sudah masuk kepada alam kubur meskipun tidak dikubur. Maka jangan selalu berfaham alam kubur itu kuburan. Tidak. Alam kubur itu kuburan. Tidak. Itu ikhwataddin hafizakumullah terkait dengan alam barzakh. Nah, bagaimana dengan alam barzakh terkait apakah di alam barzakh itu ada kehidupan? Ya, ada kehidupan. Namanya alam. Cuman berbeda kehidupannya, seperti kehidupan kita yang sekarang itu berbeda. Saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, mari kita ingin mencoba pembahasan tentang kehidupan di alam barzakh. Saya hanya membahas hal-hal yang mungkin membuat kita takut gitu loh. Apa yang membuat kita takut? Siksa. Kenikmatan-kenikmatan di alam barzakh ada, siksa-siksa di alam barzakh ada. Kali ini karena terkait dengan tema kita ingin membahas siksa-siksa yang ada di alam barzakh. Kayak apa dan bagaimana? Nah, kita coba melanjutkan ngajinya, saudara. Saya mengambil dua ayat dari Al-Quran terkait dengan Fir'aun. Bisa dilihat di surat Al-Mu'min ayat 45 dan sampai 46. Al-Mu'min. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cari surat Al-Mu'min kadang-kadang nggak ketemu di dalam Al-Quran, di mushaf. Karena di mushaf Al-Quran lebih banyak ditulis Al-Mu'min dengan Ghafir, dengan surat Ghafir.
Nah, lebih gampangnya nanti dicari di rumah ya, di mushaf, lebih gampangnya surat ke-40 gitu saja deh. Surat ke-40. Ayat yang 45 dan 46. Surat 40 ayat 45 dan ayat 46. Surat Ghafir. Surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Ayat 45 dan 46. Coba saya ingin bacakan ayatnya. Wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Saudaraku ikhwatadin fillah, ini mengkisahkan tentang nasib Fir'aun dan seluruh kerabat-kerabatnya. Mengkisahkan tentang nasib Fir'aun dan seluruh bala tentaranya, nasib Fir'aun dan seluruh rezimnya. Bagaimana nasib mereka? Nah, ini diungkap oleh Allah di surat Ghafir, surat 40, ayat 45, ayat 45 dan 46. Sebentar, saya coba cek benar nggak itu surat 40. Ya. Oh, sorry sebentar. Ayat 40, ayat 45 ya, 45 sampai 46, benar. Fawaqahu Allahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al 'adzab an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kata Allah Rabbul Alamin yang kurang lebih terjemahannya, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung. Dikepung. Dan Fir'aun beserta kaumnya wa haqa bi ali fir'auna, dikepung dengan su'al adzab, dengan azab yang buruk. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dinampakkan kepada mereka neraka itu di pagi hari dan di petang hari. Wa yauma taqumus sa'atu, dan di hari terjadinya kiamat. Perhatikan ibu-ibu, bapak-bapak. Dan ketika terjadi di hari kiamat, perhatikan. Tadi kan sebelumnya apa? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, dan neraka ditampakkan kepada mereka di pagi hari dan di petang hari atau di malam hari. Dan di hari kiamat nanti malaikat berkata kepada mereka, adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab, sekarang kalian masuklah ke dalam neraka dengan azab yang lebih parah lagi. Bisa. Berarti tadi neraka yang dinampakkan di mana? Di waktu malam, di waktu pagi dan di waktu petang. Itu kapan itu? Kan belum terjadinya kiamat. Disinilah saudaraku ikhwatadina fillah, ibu-ibu, bapak-bapak, menjadi sebuah kesimpulan yang menarik di kalangan para ahli-ahli kalam, ahli-ahli ilmu, terutama ahli-ahli tafsir, bahwa ayat ini digunakan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa di alam di sebelum ada siksa sebelum siksa yang sesungguhnya, gitu tuh maksudnya. Ada siksa sebelum siksa yang sesungguhnya, ada siksa sebelum siksa di neraka, yang itu dilakukan di setiap hari pagi dan petang, ditampakkan kepada Fir'aun dan seluruh rezimnya, Fir'aun dan seluruh bala tentara. Jadi menjadi dalil gitu loh. Karena nanti wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asadal 'adzab. Karena nanti di hari kiamat barulah kemudian malaikat memasukkan mereka dimasukkan ke dalam azab yang lebih pedih lagi. Ditimbang dengan azab yang sebelumnya, yang pagi dan siang, pagi dan malam. Dari sini saudaraku ikhwatadina fillah, ibu-ibu, bapak hafizahullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah, menunjukkan bahwa
yang namanya di alam kubur nanti, di alam barzah, sebelum nanti akhirat, sebelum nanti hari kebangkitan, sebelum kiamat, sebelum kiamat. Itu ada kehidupan, dan di kehidupan itu ada siksa bagi orang-orang yang telah kufur terhadap Allah Rabbul Alamin, yang bermaksiat kepada Allah Rabbul Alamin. Ada lagi nih satu ayat nih, ada lagi. Tadi surat Al-Mu'min ya. Bisa dilihat misalnya surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 93. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-93. Di situ Allah menyatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Saudaraku ikhwatatina fillah, perhatikan. Ini ngeri juga nih saya dengerin ayat ini, perhatikan. Walau tara, alangkah dahsyatnya sekiranya kau melihat ya Muhammad, idz zalimuna fi ghamaratil maut, di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluar kalian. Keluar, maksudnya keluar kalian itu ruhnya dari badan, keluar kalian, tarik sama malaikat. Terus berkata malaikat, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Kata-kata di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Al-yawma tujazawna 'adzabal huni bima kuntum taqulun 'ala Allah ghairal haq, dan seterusnya. Di hari ini kamu bisa rasakan siksa yang menghinakan. Itu para ulama menyatakan di hari ini maksudnya alam barzah. Jadi artinya sudah dihinakan, sudah ditarik, dipukuli malaikat. Kok bisa diterjemahkan barzah? Nah, kan belum masuk, kan dari dicabut kan tadi kan, berarti kan belum masuk ke alam akhirat, kan belum masuk ke neraka. Jadi kan proses kehidupan kita ketika dari ruh, dari badan kita ruh dicabut itu seperti itu, nggak langsung masuk ke alam akhirat, enggak, karena belum kiamat. Karena yang nyaman alam akhirat itu adalah alam akhir, yaitu setelah kiamat nanti. Ini menjadi dalil, saudara. Berarti, Masya Allah, orang-orang yang zalim terhadap dirinya, zalim kepada orang lain, zalim kepada Allah Rabbul Alamin, berbuat durhaka, berbuat maksiat. Masya Allah, saudaraku ikhwataddin fillah, dipukuli sama malaikat ketika ruhnya diambil, ya Allah. Basitu aydihim sambil akhriju anfusakum al-yawma tujazawna 'adzabal hun. Wah, ditarik-tarik ini. Keluar kamu, dipukul plak. Itu belum kiamat. Dan itu bisa terus-menerus seperti itu. Itulah saudaraku ikhwataddin fillah, ayat-ayat Allah Rabbul Alamin yang mengkhabarkan kepada kita tentang tentang kehidupan alam barzah, dan di dalamnya ada siksaan yang luar biasa. Saya belum bicara nikmatnya. Nikmat ini nggak usah dibicarakan lah. Terlalu terlena nanti kita dengan amalan kita. Ini dengan kita bahas ini, kita punya khauf, punya rasa khawatir, ketakutan yang luar biasa, sehingga kita ini lebih dini mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan nanti pasca kematian kita. Ada lagi ini saudaraku, sebuah hadis yang menyatakan pada dasarnya siksa kubur itu bisa menimpa kepada siapa saja. Nauzubillah min dzalik, bisa menimpa kepada siapa saja. Ada orang Islam juga bisa menimpa. Ada orang Islam, ada muslim ashin.
Ada muslim ashin. Muslim ashin itu muslim yang suka berbuat maksiat. Alhamdulillah. Inna lil qabri dhawtatan walau kana ahadun najiyan minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Ini kata Rasulullah Muhammad SAW. Sesungguhnya kuburan itu memiliki dohnatan. Dohtotan itu alat yang menghimpit. Cek gitu. Jadi siapa saja yang masuk ke kuburan itu dihimpit. Makanya ada lagunya Ida Laila, itu dulu seneng saya lagunya Ida Laila. Mungkin ibu-ibu seusia ibu-ibu ya, bapak-bapak menangi ya lagu Ida Laila tentang siksa kubur, dihimpit ya kan, dipukul, aduh, hancur tulang belulang. Itu ternyata ada hadisnya itu. Masya Allah ya. Dulu lagu-lagu kayak begitu wah digemarin banyak orang, tapi kadang-kadang nggak masuk ke hati dia. Jadi sesungguhnya syair-syairnya itu, lirik-liriknya itu luar biasa, dan itu ada hadisnya. Kata Nabi Muhammad, kuburan itu memiliki himpitan. Jadi siapa saja yang masuk dihimpit. Sampai Nabi berkata, walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'ad bin Mu'adz. Andai seseorang bisa selamat dari himpitan itu, maka yang selamat mestinya Sa'ad bin Mu'adz gitu ya. Nabi sampai ngomong gitu. Jadi kalau toh ada orang yang bisa selamat dari himpitan itu, ya yang pantas selamat itu Sa'ad bin Mu'adz. Nabi ngasih contoh Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang juga dihimpit. Sahabat dihimpit, tetapi karena ternyata itu adalah orang yang soleh, itu langsung melebar tuh yang namanya kuburan itu melebar. Artinya saudaraku ikhwati fillah, siapapun yang masuk akan mau dihimpit, cuma nanti amal soleh kita yang menolong diri kita. Ikhwati fillah, itu saudaraku ikhwati fillah. Makanya orang itu kalau sudah berada di dalam kubur, ya kan, di alam kubur itu beberapa langkah ditinggal itu nanti didatangi oleh malaikat, namanya malaikat apa? Mungkar, nakir, gitu kan. Memang malaikat mungkar dan nakir itu penamaan yang diambil dari beberapa nas. Tapi kalau beberapa nas menyebutkan malakan gitu, 2 malaikat, tidak menyebut nama gitu. Sebab kadang-kadang kalau disebut nama itu malaikat mungkar nakir. Terus waktu malaikat mungkar nakir itu ngedatangin seorang di alam kubur, sebagaimana dengan alam kubur yang lain didatangi oleh malaikat mungkar nakir kan begitu. Ada yang menyatakan mungkar nakir itu adalah sebuah departemen permalaikatan yang khusus mendatangin di alam kubur, yang tugasnya memberikan ujian. Ujian alam kubur namanya fitnatul qabri, namanya fitnah alam kubur. Nah, fitnah alam kubur itu pasti dialami oleh siapapun. Yang berhasil ya nanti akan dipandu oleh malaikat yang baik rupa. Yang tidak berhasil akan dipandu oleh malaikat yang buruk rupa, yang menakutkan, yang membuat akhirnya yang ada di alam kubur tersiksa batinnya, tersiksa psikologisnya. Ya fisik juga tersiksa ketika melihat malaikat sudah ketakutan begitu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, kan begitu tuh ujiannya itu. Siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu, kan begitu. Terus apalagi pertanyaan? Ma hadar rajul alladhi bu'isa fikum, siapa seseorang yang diutus kepada kalian? Maksudnya siapa nabimu? Itu kalau kita bisa jawab, Ustaz gampang jawabnya Ustaz. Kita kalau sudah berada di alam kubur itu ilmu hilang semua ini saudara. Ilmu hilang. Maka jangan buaya gitu mentang-mentang aku ngaji bolak-balik Ustaz. Insya Allah bisa jawab ya. Saya ngaji bolak-balik belum tentu bisa jawab ya. Bayangkan kalau yang ngajinya gak bolak-balik itu kan. Makanya ikhwatadina fillah, penting bagi kita ini, karena yang namanya kematian itu sangat terkait dengan kebiasaan kita gitu. Kematian ini sangat terkait dengan kebiasaan kita. Kalau kebiasaan kita itu ngaji terus, insya Allah itu nanti di ujian di alam kubur itu gampang gitu. Ujian dalam kubur itu akan menjadi mudah. Tapi kalau
kita nggak pernah ngaji, terus hidup kita itu penuh dengan kemaksiatan. Apa yang bisa kita omongkan? Meskipun orang pinter, cerdas, hafalannya kuat, hilang itu nanti pada saat ada ujian di alam kubur itu. Nah, ujian inilah yang nanti menentukan apakah seseorang ini disiksa berikutnya atau tidak. Ini ikhwatatina fillah terkait dengan kajian sesi pertama terkait dengan sertifikat siksa alam kubur. Jadi dari uren saya ini, bapak-bapak, ibu-ibu, hafizakumullah yang insyaallah dijaga sama Allah Rabbul Alamin, bahwa pertama alam kubur itu ada ya. Alam kubur itu ada. Alam kubur itu adalah alam barzah, di mana itu merupakan sebuah episode kehidupan kita sebelum hari kiamat, setelah kematian kita. Jadi antara kematian kita dan hari kiamat itu ada satu fase kehidupan, ada satu periode kehidupan yang kita nunggu di situ. Itulah alam kubur. Seperti waiting room, kita nunggu. Seperti ruang tunggu yang dilapisin dinding kaca. Ada ruang tunggu yang nyaman dan ada ruang tunggu yang tak nyaman. Seperti itu pula nanti alam barzah. Ada yang nyaman bagi seseorang alam barzah itu, dan ada yang tidak nyaman, ya enggak? Dan yang nyaman ya biasanya merasa cepat itu. Jadi ya, para nabi yang meninggalnya sejak zaman ribuan tahun yang lalu itu merasa cepat, nanti kebangkitan itu merasa cepat. Kenapa? Ya nyaman. Hukum relativitas kan muncul. Masih ingat ibu ya yang sering saya contohkan. Ibu-ibu, bapak-bapak misal nunggu di terminal Osowilangun di Gresik, sama nunggu di lounge VVIP yang istimewa begini ya. Ya ruang ber-AC 15 menit. Nunggu terminal yang kumuh, terminal yang kotor, bau, penuh sesak itu kan ya, panas, sama-sama 15 menit. Lebih cepat mana? Pasti lebih cepat yang di lounge VVIP nyaman, saudara. Seperti itu nanti gambaran kurang lebih dunia alam kubur. Kita bisa melihat orang yang hidup, kita bisa berada di alam kubur, kita bisa melihat orang yang hidup seperti di kaca itu tadi, tapi orang yang hidup tak bisa melihat kita. Kita nggak bisa keluar dari kaca itu karena kita berada di alam barzah. Itu saudaraku ikhwatatina fillah yang terkait dengan alam kubur. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dulu karena ini saya rekam ya. Saya tutup dulu, nanti habis ini kita akan diskusi. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Insyaallah nanti kita lanjutkan sesi kedua pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.